Kalau kalian dikasih aset atau dana kelolaan sebesar 1.000 triliun rupiah, apa yang kalian lakukan? Itulah yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Danantara atau BPI Danantara. Nah, beberapa waktu yang lalu DPR baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang BUMN yang sekaligus membentuk BPI Danantara. Tujuan dibentuknya BPI Danantara ini adalah untuk mengelola aset-aset BUMN. Aset-aset BUMN atau BUMN yang asetnya nanti akan dikelola oleh BPI Danantara, sementara ini ada 7 BUMN. Di antaranya ada Bank Mandiri, ada Bank Rakyat Indonesia, ada Bank Negara Indonesia, ada PLN, ada Pertamina, ada Telkom, dan ada Main ID. Setelah dibentuknya BPI Danantara, BUMN lebih ke urusan regulasi, administrasi, atau semacamnya. Sedangkan pengelola dari aset dan investasi itu diserahkan ke BPI Danantara. Jadi pengelolaannya lebih independen dan lebih profesional. Kemudian yang kedua, dulu ketika sebelum adanya BPI Danantara, dividen itu langsung masuk ke APBN. Sekarang dividen bisa dikelola lagi oleh BPI Danantara, misalkan masuk ke proyek strategis. Jadi dari mana sih sumber aset kelolaan dari BPI Danantara? Sumber aset kelolaan itu dari macam-macam sih. Bisa dari dividen dari BUMN itu tadi ya. Yang kedua dari APBN, kemudian yang ketiga dari penerbitan obligasi, dan bisa juga dari investasi asing. Dan strategi investasinya kurang lebih kayak gimana? Kurang lebih mereka puter atau alokasikan asetnya itu untuk restrukturisasi BUMN yang kurang efisien misalnya, kemudian investasi di sektor-sektor infrastruktur yang dan proyek strategis, kemudian kolaborasi dengan SWF luar negeri. Dan targetnya untuk jangka panjang jelas meningkatkan nilai aset negara. Yang kedua, tentunya untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap utang luar negeri. Jadi dengan adanya BPI Danantara, harapannya bisa meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara, bisa lebih meningkatkan daya tarik investasi asing, dan tentunya bisa mengurangi beban APBN dalam membiayai proyek-proyek strategis negara. Ada juga kekhawatiran yang muncul. Yang pertama, ada potensi kekhawatiran intervensi politik dari penguasa-penguasa atau dari pemangku kepentingan di negara kita. Yang kedua, ada juga resiko penyalahgunaan aset dan resiko kurangnya transparansi yang dilakukan oleh pengelola aset investasi. Yang ketiga, kita belum tahu gimana cara BPI Danantara bisa melaksanakan tata kelolanya dengan baik dan bebas korupsi. Jadi gimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komen, dan jangan lupa follow dan subscribe semua sosial media kita. Dadah!